Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini, kita akan berjalan melangkahkan kaki ke sebuah wilayah yang diyakini sebagai tempat kerajaan tertua di Jawa Timur. Bersama tim Sinau Aksara Jawa Kuno dari komunitas sejarah Sidoarjo masa kuno, kita menuju seputar kota Malang. Sinau Aksara Jawa Kuno adalah kegiatan yang diprakarsai oleh Rumah Budaya Malik Ibrahim Sidoarjo. Setiap bulan secara rutin mengadakan acara Sinau Aksara Jawa Kuno. Lokasinya berada di Rumah Budaya Malik Ibrahim Kota Sidoarjo. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan sejarah, informasi lengkapnya dapat dilihat di Instagram Rumah Budaya Malik Ibrahim Sidoarjo. Kali ini tim liputan SMC Media Visitama mendapat kesempatan untuk sinau bareng komunitas Sidoarjo masa kuno, menuju ke berbagai tempat bersejarah yang ada di seputar kota Malang. Beberapa tempat yang kita jelajahi antara lain, mulai dari Museum Empu Purwa di pusat kota Malang, Candi Badut di kawasan Bukit Tidar, dan sekaligus menuju kawasan situs Candi Gasek. Kali ini, tim liputan SMC Media Visitama mendapat kesempatan untuk sinau bareng komunitas Sidoarjo masa kuno, menuju ke Museum Empu Purwa. Lokasinya berada di tengah-tengah kota Malang, tepatnya berada di perumahan Gria Santa. Nama museum ini diambil dari seorang tokoh religius masyarakat Jawa kuno yang hidup sekitar abad ke-7 Masehi di Desa Panawijen yang berlokasi di sebelah timur lereng Gunung Kawi. Empu Purwa adalah sosok pendeta cikal bakal raja-raja besar Pulau Jawa. Karena anak Empu Purwa yaitu Ken Dedes, tercatat sebagai wanita yang di kemudian hari mempunyai anak cucu yang menjadi raja-raja besar di Nusantara, seperti Kertanegara dari Singasari, dan Hayam Wuruk dari Majapahit. Di antara koleksi benda purbakala yang ada di Museum Empu Purwa, adalah arca, patung, dan artefak bersejarah yang berasal dari masa kekuasaan Empu Sindok dari abad ke-7, hingga koleksi benda bersejarah pada masa akhir kerajaan Majapahit sekitar abad 15. Untuk memasuki Museum Empu Purwa, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Di pintu depan museum kita akan menjumpai sebuah koleksi purbakala berupa arca Brahma Caturmuka, yakni berupa arca duduk, dalam sikap sila tumpang dan berkepala 4. Masing-masing kepala menghadap ke arah mata angin. Kepala yang paling belakang dapat dilihat melalui lubang yang terdapat pada sandaran arca, yang sekaligus menjadi peraba dan berbentuk lidah api. Ini arca dan prasasti Ganesha Bunul. Ini bukan hanya sebuah arca, tapi di bagian belakang juga terpakai. Salah satu koleksi eksklusif Museum Empu Purwa adalah arca Ganesha Bunul. Arca Ganesha ini ditemukan di Kampung Beji, Desa Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sejak awal ditemukan, arca ini telah mengalami kerusakan, yakni separuh dari bagian atasnya hilang. Yang menarik adalah, di bagian belakang arca, terdapat prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno dan kalimatnya dirangkai dalam bahasa Jawa kuno. Para ahli mengidentifikasi arca ini sebagai prasasti Kanuruhan, yakni sebuah prasasti yang mencatat tentang penganugerahan taman bunga, lengkap dengan petirtaan atau tempat pemandiannya. Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Mungpang, yakni penguasa Malang kuno pada tahun 915 hingga 935 Masehi. Koleksi eksklusif lainnya yang ada di Museum Empu Purwa adalah arca Siwa Mahaguru,
Arca ini ditemukan di situs Karang Besuki atau Candi Gasek, sekitar 1 km dari lokasi Candi Badut. Jika dilihat dari langgam pahatannya, arca ini termasuk istimewa, karena sangat jarang ditemukan di wilayah Jawa Timur. Memasuki lantai 2 Museum Empu Purwa, kita akan disuguhkan miniatur yang menggambarkan diorama kisah legenda tanah Jawa di masa lalu. Di antaranya adalah kisah Tunggul Ametung dari Tumapel, yang menculik Ken Dedes untuk dinikahi. Juga kisah Ken Arok yang membunuh Empu Gandring untuk sebuah keris. Dan kisah-kisah lainnya yang juga melibatkan Empu Purwa. Di antara koleksi Museum Empu Purwa di lantai 2, yang menarik untuk kita cermati adalah arca Bodhisatwa. Pada arca ini banyak terdapat hiasan relief di sebelah kanan dan kirinya. Pada abad ke-8, Malang pernah menjadi pusat kerajaan Kanjuruhan, yakni kerajaan pertama di Jawa Timur. Abad selanjutnya, Malang menjadi daerah bawahan dari kerajaan Mataram kuno yang telah pindah ke Jawa Timur. Pada abad ke-13, Malang kembali mewarnai catatan sejarah Jawa, yakni menjadi ibu kota kerajaan Tumapel. Kemudian dilanjutkan dengan keberadaan kerajaan Sengguru, yakni kerajaan Hindu terakhir yang ada di Pulau Jawa. Dengan adanya berbagai kerajaan tersebut, maka tidak mengherankan, jika saat ini di daerah Malang banyak ditemukan berbagai peninggalan purbakala. Di sudut lain ruangan ini, terdapat prasasti Dinoyo II. Ini adalah prasasti peninggalan era kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 Masehi. Sampai dengan saat ini, Kanjuruhan diketahui sebagai kerajaan tertua di Jawa Timur. Pada saat ditemukan sekitar tahun 1985, prasasti ini dalam kondisi pecah dan hancur menjadi puluhan serpihan-serpihan kecil dan satu bagian bongkahan besar. Prasasti Dinoyo II ditulis menggunakan huruf Jawa kuno dengan model ramping serta miring ke kanan. Hal ini mengingatkan kepada bentuk-bentuk huruf yang digunakan pada prasasti zaman Mataram kuno era Rake Kayuwangi hingga Balitung pada abad 9. Koleksi benda bersejarah di Museum Empu Purwa tidak hanya ada di bagian dalam ruangan. Pada bagian luar museum ini, juga terdapat koleksi benda-benda purbakala lainnya. Di antaranya adalah arca Buddha Aksobia, yakni Buddha penguasa timur. Arca ini diperkirakan sebagai perwujudan Kertanegara, yakni Raja Singhasari, sebagai jina atau Buddha yang sudah mencapai nirwana. Di halaman museum, juga terdapat berbagai koleksi lainnya seperti Linggayoni, dan dua arca Makara, peninggalan dari kerajaan Kanjuruhan. Bentuknya menyerupai hewan singa, tepat berada di pintu masuk museum. Konon, dua Makara ini disimbolkan sebagai penjaga pintu masuk percandian pada masa kerajaan Kanjuruhan, lebih dari 10 abad yang lalu. Demikianlah sekilas perjalanan tim liputan SMC Media Visitama di Museum Empu Purwa Kota Malang. Ikuti perjalanan kami selanjutnya bersama komunitas Sidoarjo Masa Kuno dan Rumah Budaya Malik Ibrahim Sidoarjo, hanya di channel ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SMC Media Visitama YouTube channel. Agar kita dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya.
Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.